Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yeni Nurdiana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Unit kerja SMK Negeri 2 Tuban. Pada kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 berkaitan dengan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Setiap murid memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang guru layaknya petani yang memahami berbagai kualitas benih tanaman dan cara merawat tanaman dengan baik. Dalam hal ini, benih yang dimaksud adalah murid. Seperti gambar di bawah ini, mereka berasal dari kodrat alam yang berbeda-beda melalui proses pendidikan dan pengajaran dan dipengaruhi oleh kodrat zaman, mereka akhirnya menemukan passion dan kesuksesannya masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan membuat kesimpulannya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama berkaitan dengan penerapan semboyan pendidikan dalam pembelajaran. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangaun karso, tuturi handayani. Apa maknanya? Sebagai seorang guru, kita hendaknya mampu menerapkan semboyan pendidikan yaitu ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru harus mampu menjadi suri tauladan bagi muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ing madya mangun karso, mampu memberi motivasi saat mendampingi muridnya. Tutwuri handayani, mampu mendorong murid mencapai kualitas terbaiknya. Dalam hal ini, guru dan murid dapat menerapkannya dalam merdeka belajar. Pendidikan yang menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, guru sebagai pamong, dan kolaborasi. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, ini seperti halnya dengan siswa atau murid. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam memilih apa yang dia inginkan. Namun pendidik sebagai seorang pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi murid sangatlah diperlukan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang ketiga mengenai pengembangan potensi siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun mencapai kekuatan kodratnya, penerapan keterampilan abad 21, dan kearifan lokal yang tetap terjaga. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Mengakomodasi karakter masing-masing murid sangatlah penting. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving. Berpikir kritis, bersifat mandiri, berdisiplin diri, monitor diri, memperbaiki proses berpikir sendiri. Nah, hal ini penting karena
diupayakan agar mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, communication skills, yaitu memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Nah, keterampilan berkomunikasi ini penting untuk mempermudah segala kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran hingga mereka bekerja nantinya. Nah, yang ketiga, creativity and innovation skills. Keterampilan berinovasi dan kreatif diperlukan agar mereka memiliki daya saing. Hal ini dapat membantu mereka untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Collaboration skills. Nah, mereka memiliki keterampilan bekerja sama dengan satu sama lain, saling membantu dan melengkapi dalam melakukan tugas-tugas tertentu agar diperoleh tujuan yang telah ditentukan. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Hal-hal yang baik maka perlu dikembangkan dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun hal-hal yang negatif bisa kita minimalisir. Kesimpulan yang terakhir yaitu budi pekerti yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga mereka membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Untuk mewujudkan murid yang penuh rasa kasih sayang, jujur, bertanggung jawab untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah, jika murid memiliki budi pekerti yang luhur, maka ia akan memudah di dalam pembelajaran maupun beradaptasi serta bersosialisasi dengan lingkungannya. Refleksi diri tentang pengetahuan dan pengalaman baru pada modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa selama ini saya berpikir bahwa murid adalah sebuah kertas kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan, sehingga tugas saya sebagai guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki kepada murid sebagai suatu paket yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum. Menurut saya, pembelajaran adalah proses membuat murid aktif dan patuh, sehingga pelajaran terpusat pada guru atau teacher learning center. Kegiatan belajar mengajar di suatu mata pelajaran saya fokus pada tuntutan kompetensi dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum serta harus menyelesaikannya dalam satu semester sesuai target kurikulum. Dan siswa yang berhasil adalah siswa yang mampu mencapai KKM. Dan yang terakhir, saya berpikir sangat mudah untuk mengajar murid-murid karena hanya memberikan materi dan tugas saja. Kemudian saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Perubahan dan pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul yaitu yang pertama, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran untuk mendidik murid sebagai subjek bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran tidak ada
paksaan melainkan tuntunan kepada murid agar dapat berkembang dengan baik, bahagia lahir dan batin. Yang ketiga, menyadari bahwa murid itu istimewa, unik, dan memiliki potensi yang berbeda. Guru memberikan kebebasan pada murid dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, sehingga yang awalnya hanya menuruti instruksi guru akan berubah menjadi merdeka belajar. Yang keempat, sebagai guru kita harus menjadi suri teladan yang baik, memberi semangat, motivasi, dan mengayomi murid. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi murid. Lalu yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya akan segera menerapkan hal yang lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD dengan cara sebagai berikut. Mengganti model dan strategi pembelajaran lama dengan model yang baru, yaitu Student Learning Center, yang lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan murid, serta menggali potensi untuk mengembangkan pengetahuan dan kreativitasnya, sehingga menghasilkan karya dan pemikiran baru untuk diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Berikutnya, menumbuhkan kesadaran budi pekerti yang baik dengan membiasakan sopan santun dalam setiap hal. Misalnya, pembiasaan turun dari kendaraan saat memasuki gerbang sekolah, kemudian bersalaman dengan guru piket yang dilaksanakan di setiap harinya. Yang ketiga, pembelajaran tidak hanya berada di dalam kelas atau laboratorium saja, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan menggunakan media apa saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh, dapat mengadakan kegiatan bazar, kewirausahaan yang membuat mereka antusias dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam pembelajaran, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita membiasakan doa sebelum pembelajaran dan saat pulang sekolah, serta melakukan literasi membaca surat-surat pendek Al-Quran. Yang kedua, berkebinekaan global, menumbuhkan rasa saling menghargai dan perbedaan budaya dan bertoleransi beragama. Yang ketiga, bergotong royong, itu membiasakan anak agar bergotong royong pada kegiatan piket kelas, Jumat bersih, puncak P5, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, mandiri. Siswa diajarkan terbiasa mandiri dalam menyelesaikan tugas sekolah dan bertanggung jawab pada dirinya. Yang kelima, bernalar kritis. Siswa dibiasakan bernalar kritis dalam kegiatan diskusi kelas, menyelesaikan tugas studi kasus, dan mengelola informasi yang mereka terima. Dan yang terakhir, kreatif. Pada pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi, untuk menyelesaikan tugas dan melakukan kegiatan praktik seperti pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada puncak P5 ada beberapa tema yang pernah dilakukan, yaitu seperti demonstrasi. Ini mengajarkan anak supaya dalam kehidupan nyata nantinya mereka mampu menjadi murid yang bertanggung jawab, masyarakat yang bertanggung jawab ketika ada pesta demokrasi. Kemudian ada puncak P5 tema kearifan lokal. Jadi kita memegang teguh budaya-budaya yang baik yang ada di wilayah Tuban. Kemudian tema kepekerjaan, kita belajar di UMKM sehingga mereka nantinya terinspirasi untuk menjadi seorang wirausaha, menjadi bos bagi dirinya sendiri. Demikian pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.